Welcome, selamat datang dalam pemuritan hari ini. Sobat JSM, Jemaat Keluarga Allah yang saya kasihi, kali ini saya akan mengangkat topik yang spesial sekali, yaitu How the Mighty Falls. Bagaimana orang hebat jatuh. Kalau saudara perhatikan, di dunia ini, di dalam gereja Tuhan, ada banyak orang-orang hebat yang jatuh. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang diurapi luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kemudian hidup mereka jatuh, kehilangan reputasi, kehilangan nama baik, dan akhirnya benar-benar mengalami konsekuensi yang sangat menyakitkan sekali. Nah, saya membagikan ini kepada kita semua bukan untuk kita menghakimi atau membicarakan mereka, no, sama sekali tidak. Saran saya, kalau saudara tahu ada orang yang jatuh, jangan ikut-ikutan menghakimi, menyalahkan, bergosip. Sebaliknya, ayo kita doakan supaya terjadi pemulihan. Oke, tapi kali ini kita akan belajar sehingga kita tidak ikut mengalami kejatuhan, sehingga kita bisa menjagai diri kita sendiri. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh? Pertanyaannya sekarang, saudara merasa teguh atau tidak? Ya, kita ngomong kalau saudara merasa teguh, nggak ada apa-apa, Anda nggak jatuh dalam dosa, nggak ikut tergoda. Alkitab ngomong gini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Oke, jadi kalau saat ini saudara nggak tergoda, Anda tetap bisa teguh berdiri, tetap hidup dalam integritas, semuanya karena anugerah. Semuanya karena kasih karunia. Jangan sombong, jangan merasa diri lebih daripada orang yang jatuh. Saya ajak saudara justru belajar. Kenapa kok bisa orang-orang hebat itu jatuh? Kita harus belajar dari pengalaman itu dan kemudian kita mewaspadai supaya kita tidak ikut jatuh. Oke, saya mau bagikan kepada saudara 3 alasan orang hebat jatuh. Yang pertama, alasan pertama adalah terjebak kenyamanan jasmani. Masih ingat gak saudara kisah tentang bagaimana Daud, orang hebat, orang yang dicintai Tuhan itu, yang diurapi luar biasa, a man after God's own heart itu, sampai bisa ngalami kejatuhan yang fatal, jatuh di dalam dosa yang sangat keterlaluan sekali. Dia jatuh di dalam perjinan sama Batsheba, bahkan dia atur supaya suaminya Batsheba mati di medan tempur. Jadi Daud ini benar-benar ngalami jatuh dalam dosa yang benar-benar sangat mengerikan sekali. Nah, coba Anda renungkan, Daud jatuhnya bukan saat dia lagi berjuang. Daud jatuhnya justru setelah dia jadi raja. Setelah dia diangkat tinggi, dia diurapi, dia diberkati, dia punya banyak anak buahnya perang, dianya nyaman, dianya enak-enak di rumah, dianya santai-santai. Saat dia nyaman, dia terjebak dengan kenyamanan, ternyata itu jadi celah yang dipakai oleh iblis untuk melancarkan serangan. Datanglah godaan. Akhirnya Daud jatuh dalam dosa. Nah, saya perhatikan banyak pemimpin yang sudah di posisi atas terjatuh bukan karena pergumulan yang berat, tantangan yang besar, tapi jatuhnya karena terjebak dalam kenyamanan. Coba Anda renungkan. Karena terjebak dalam kenyamanan, banyak orang mulai longgar dalam kehidupan rohaninya. Longgar, doanya gak ketat lagi, gak perlu selama itu lagi. Puasanya gak perlu sungguh-sungguh lagi, dikurang-kurangin. Berapa banyak orang yang longgar di dalam peperangan rohani, longgar di dalam ibadahnya. Karena terjebak dalam pelayanan, sebagian orang mulai mengikuti keinginan dagingnya. Lebih banyak waktu nonton film, waktu untuk shopping, ya, untuk menikmati segala kenikmatan hidup, hobi, kemewahan, dan seterusnya. Sebagian orang karena terjebak kenyamanan, ketertarikan kita mulai berubah.
Tadinya fokus kita sama perkara-perkara rohani. Tapi sekarang kita berubah fokusnya sama perkara-perkara jasmani. Coba Anda teliti diri saudara masing-masing. Jangan-jangan kita juga ngalami seperti itu tanpa kita sadari. Karena terjebak kenyamanan, sebagian orang mulai ngalami kebosanan dalam pelayanan. Itu ciri-cirinya. Pelayanan mulai terasa sebagai beban, bukan lagi sebagai berkat, bukan lagi sebuah sukacita. Rasanya kewajiban, kita kayak harus melayani. Dan kita seolah-olah mulai membatasi diri kita di dalam melayani Tuhan. Ya, itu ciri-ciri terjebak di dalam kenyamanan. Karena terjebak dalam kenyamanan, diri kita mulai didominasi dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Mulai roh kita yang tadinya menyala-nyala, sekarang mulai jadi suam-suam kuku. Tadinya red hot, wah panas, berkobar-kobar kita di dalam Tuhan. Berkobar-kobar kalau memuji, menyembah, beribadah, wah itu nomor satu. Tapi kalau orang sudah terjebak dalam kenyamanan, itu semua mulai longgar, mulai kendur. Ya, saudara hati-hati, karena kenyamanan akan dipakai jadi celah buat iblis melancarkan serangan, melancarkan godaan, dan banyak orang jatuh dengan mengenaskan, jatuh dengan menyedihkan di titik itu karena terjebak dalam kenyamanan. Saya mau cerita sama saudara, ya, beberapa pengamatan saya dan perenungan pribadi saya. Ya, zaman dulu saya pernah ketemu dan berbicara dengan seorang hamba Tuhan yang terkenal, yang saya harap bisa belajar banyak dan terima impartasi urapan. Tapi saya heran, setiap kali saya ajak bicara tentang kegerakan, tentang firman Tuhan, tentang pertumbuhan gereja, kayaknya kok gak tertarik, gak ada respon, kayak sama sekali gak mau meresponi. Tapi ketika giliran bicara tentang shopping, waduh, antusias sekali. Shopping, maunya pijet, jalan-jalan. Jadi yang urusan seperti itu yang saudara bisa akan melihat, ya, wajahnya tiba-tiba bersinar, omongannya tiba-tiba semangat. Jadi semangatnya bukan lagi sama kegerakan, bukan lagi sama pelayanan, bukan lagi sama mencari Tuhan. Sekarang semangatnya sama perkara-perkara lahiriah. Saya heran waktu itu, tapi saya perhatikan setelah jalan sekian waktu, nama besar hanya tinggal di masa lalu. Ya, ternyata hanya butuh sesaat saja, nggak terlalu lama, semuanya itu berlalu. Akhirnya ya nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena terjebak dalam kenyamanan. Saya perhatikan juga zaman dulu di Amerika, hamba-hamba Tuhannya itu benar-benar mereka mencari Tuhan. Kekristenan itu benar-benar on fire banget. Kehausan dan kelaparan untuk mengejar Tuhan itu luar biasa sekali. Itu sebabnya kegerakan Tuhan di masa lalu di Amerika sangat powerful, sangat luar biasa, dan gereja-gereja mengalami pertumbuhan yang sangat dahsyat. Begitu banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan Amerika benar-benar diberkati Tuhan. Sayangnya setelah makmur, nah ini bahayanya buat Anda yang diberkati Tuhan. Setelah diangkat, setelah diberkati, ya, orang-orang di Kristen di Amerika termasuk hamba-hamba Tuhannya, pendeta-pendetanya mulai terjebak dalam kenyamanan. Sekarang kalau saya belajar, ya, sama gereja-gereja di Amerika, penekanannya lebih banyak pada bagaimana mengembangkan gereja dengan profesional, ya, dengan excellent. Jadi dari sisi yang lahiriahnya. Tapi saya jarang atau hampir tidak pernah mendapatkan penekanan tentang pentingnya doa puasa, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, bayar harga secara rohani. Ini kayak hilang, gak ada lagi. Itu sebabnya kalau Anda perhatikan hari-hari ini, kekristenan di Amerika itu mengalami kemunduran. Bahkan tertinggal jauh dibandingkan dengan kekristenan di Indonesia, apalagi kekristenan di Nigeria. Kenapa? Karena di Indonesia, di Nigeria masih lebih banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang punya kelaparan dan kehausan roh yang besar untuk mencari Tuhan. Itu sebabnya lawatan Tuhan luar biasa. Itu sebabnya gereja Tuhan bertumbuh dengan luar biasa dan benar-benar, ya, revival itu dahsyat sekali. Ya, saya juga perhatikan saudaraku, saya amati
rekan-rekan hamba Tuhan, orang-orang hebat yang Tuhan pakai secara luar biasa, yang saya kenal atau yang saya tahu. Ya, saya tuh dapati seperti ini. Mereka-mereka yang banyak fokus di penampilan jasmani saja. Kelihatan kerennya, ya, wah mewahnya, hanya fokusnya sama yang jasmaninya. Biasanya awalnya kelihatan hebat, tapi jangka panjangnya itu tanda tanya besar. Tapi hamba-hamba Tuhan yang fokusnya adalah pada Roh Kudus, lawatan Tuhan, bayar harga, doa puasa, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biasanya bukan hanya di awal, tapi semakin berjalan. Kita mau berjalan makin lama makin kuat dan benar-benar dibawa Tuhan from glory to glory. Doa saya itu saudara yang dibawa Tuhan berjalan makin lama makin kuat, ngalami kemuliaan Tuhan, bahkan masuk pada kemuliaan Tuhan yang semakin besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saya ajak saudara untuk teliti. Apakah sekarang ini fokus saudara masih ngejar Tuhan? Atau jangan-jangan kita sudah mulai terjebak di dalam kenyamanan jasmani. Kalau saudara sudah mulai terjebak dalam kenyamanan jasmani, ayo cepat bertobat, minta ampun sama Tuhan. Saudara mulai sadar bahwa dosa sudah menunggu di depan pintu. Ya, karena celah itu terbuka, iblis akan cari waktu yang tepat, timing yang tepat untuk melancarkan serangan, godaan untuk menjatuhkan kita. Ya, jadi hari ini mari kita teliti dan kita perbaiki hati kita, fokus kita itu sungguh-sungguh sama Tuhan, mengejar Tuhan, mengejar wajah Tuhan dengan segenap hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa orang hebat bisa jatuh, seringkali penyebab yang kedua adalah kelelahan. Oke, kadang kita ini terlalu memforsir diri sedemikian rupa sehingga muncul akibat-akibat yang tidak diharapkan. Yang bisa jadi celah buat iblis untuk melancarkan serangan dan menjatuhkan kita. Itu sebabnya saya perlu ngomong begini sama saudara. Yang namanya kerajinan adalah sebuah keharusan. Tapi memaksa diri bekerja overdosis itu bahaya loh. Oke. Ya, coba Anda perhatikan saja bagaimana Elia, nabi besar, orang hebat itu bisa jatuh. Kenapa? Karena kelelahan. Ya, dia kelelahan roh, jiwa, dan tubuh. Dia merasa dia sendirian yang bekerja giat, yang lainnya tidak. Jadi pada waktu itu stamina rohaninya Elia di titik paling rendah. Oke, di titik paling lemah. Dia ada di moment of weakness. Ya, itu sebabnya begitu datang sebuah serangan dari Isabel, Elia cepat sekali rontok imannya. Dia ketakutan dan dia melarikan diri. Jadi dia mengalami kejatuhan. Bahkan dia ingin mati rasanya. Coba Anda bayangkan. Ini orang hebat, orang yang diurapi dan orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi karena kelelahan, karena dia burn out, itu jadi celah untuk iblis menjatuhkan dia. Ya. Jadi Elia ini saudaraku biasanya diserang sama yang lebih hebat, lebih menakutkan. Tapi Elia santai aja. Dia cuma ketawa-ketawa. Dia menghadapi tantangan dan masalah dengan iman yang kokoh dan mantap. Tapi herannya, waktu itu ketika dia diserang oleh Isabel, ini bukan sebuah serangan yang terlalu berarti. Sebenarnya ini lebih kecil. Serangannya tidak semenakutkan itu. Tapi kenapa Elia bisa rontok dan jatuh? Sebenarnya sederhana. Karena Elia sedang di moment of weakness. Elia sedang di titik di mana dia mengalami kelelahan luar biasa. Itu sebabnya kalau saat ini saudara sedang mengalami titik kelelahan yang luar biasa, saudara buka hati lebar-lebar terhadap sharing firman Tuhan hari ini, karena saya percaya Roh Kudus mau berbicara kepada kita. Oke, jadi hari ini saudara renungkan, kalau kita memaksa diri kita melampaui kekuatan kita dalam jangka waktu yang lama, terus menerus, sadarilah, ya setiap orang itu ada limit, ada batasnya. Sampai di satu titik, kita akan sampai di titik itu, batas itu. Kita akan sampai di moment of weakness, dan itu akan iblis pakai jadi celah untuk menjatuhkan kita. Ya, coba Anda renungkan,
secara tubuh jasmani ya. Kalau saudara forsir tubuh kita terus menerus bekerja terus menerus melampaui kapasitas, nggak ada istirahat yang cukup. Jangan heran tubuh saudara gampang sakit, sedikit-sedikit sakit. Bukan karena sakit penyakitnya yang hebat, bukan karena virusnya yang hebat, tapi karena stamina kita yang lemah, maka tubuh kita gampang terserang sakit penyakit. Tahukah saudara, jiwa kita juga gitu loh. Kalau saudara forsir jiwa saudara terus menerus, ya dengan kekecewaan, ya dengan amarah, dengan dendam, dengan pahit hati, dengan pikiran-pikiran yang negatif, maka sampai di titik tertentu jiwa kita itu akan mengalami yang namanya moment of weakness. Ya, di saat seperti itu jiwa kita akan gampang sekali mengalami yang namanya depresi, stres, ketakutan luar biasa. Ya bahkan seperti Elia, nabi besar itu pun, ya kita juga bisa mengalami sampai muncul keinginan-keinginan, pikiran-pikiran mau bunuh diri. Nah, Anda harus ngerti ini nggak wajar. Harusnya nggak bisa muncul pemikiran yang seperti itu. Tapi bisa muncul, kenapa? Karena jiwanya sedang fragile. Jiwanya sedang rentan. Karena diforce terus menerus. Itu sebabnya hari ini kalau saudara dalam kondisi yang seperti itu, saudara, saya punya saran. Cepat kembali sama Tuhan. Firman Tuhan ngomong, orang yang berdiam diri dan menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Doa saya saudara sungguh-sungguh komit, ambil waktu untuk berdiam diri, menanti-nantikan Tuhan. Jangan kelelahan, oke? Saudara mulai atur hidup saudara kembali, sampai saudara terima kekuatan baru yang dari Tuhan. Dan dengan kekuatan yang baru itu, saudara akan berjalan tidak menjadi lemah. Alkitab ngomong, berlari tidak menjadi lesu, bahkan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Alasan orang hebat bisa jatuh. Yang ketiga, kehilangan rasa takut akan Tuhan. Nah, ini adalah stage terakhir sampai orang benar-benar jatuh. Oke, awalnya ketika pertama kali orang berdosa, berbuat dosa, melakukan kesalahan, biasanya kita akan merasa bersalah. Hati nurani kita akan bicara dan kemudian kita akan penuh dengan penyesalan. Tapi kalau kita nggak segera bertobat, kita berlama-lama di situ, akhirnya rasa bersalahnya hilang. Akhirnya hati nuraninya berhenti bicara. Akhirnya kita hatinya jadi kebal, kehilangan rasa takut akan Tuhan. Ya sudah, kalau sudah itu mengalami kejatuhan yang sangat mengerikan. Ini yang dialami oleh Salomo. Ya, semakin dia membiarkan istri-istrinya membelokkan hatinya menjauh dari Tuhan dan mulai menyembah ala-ala asing, semakin Salomo kehilangan hati yang takut akan Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat, Tuhan sendiri yang datang untuk mengingatkan Salomo, untuk menegur Salomo, tapi no response, nggak ditanggepin saudaraku. Salomo diem aja. Coba Anda bayangkan, yang menegur Salomo bukan cuma temannya, bukan cuma sesama raja atau nabi. Yang negur itu Tuhan sendiri, tapi dicuekin, didiemin. Gak ada respon sama sekali. Kenapa? Karena rasa takut akan Tuhannya sudah hilang. Hati nuraninya sudah kebal. Sampai akhir hidupnya Salomo jatuh di dalam kejatuhan yang sangat menyedihkan. Salomo jatuh di dalam penyembahan berhala. Gara-garanya karena kehilangan roh yang takut akan Tuhan. Jadi itu sebabnya kalau saat ini melalui sharing firman Tuhan ini, Roh Kudus mulai menegur saudara. Jangan keraskan hatimu. Ayo buka hati saudara, cepat bertobat, minta ampun sama Tuhan. Sungguh-sungguh tinggalkan dosa, mulai kembali ke jalur Tuhan lagi. Minta ampun dengan sungguh-sungguh, minta Tuhan memulihkan saudara. Saya percaya kasih-Nya masih tersedia. Saya percaya tangannya terbuka buat saudara. Kalau Anda sungguh-sungguh bertobat, Tuhan pasti mengampuni dan Tuhan pasti memulihkan saudara. Itu sebabnya saya ajak saudara, ayo kita berdoa ya, dan kita minta supaya urapan Tuhan turun atas kita, kekuatan dari Tuhan turun atas kita, dan kita dijagai sehingga kita tidak mengalami kejatuhan. Kita tetap teguh, kokoh, berdiri di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, angkat dua tangan saudara.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah berbicara kepada kami. Hari ini Tuhan, kami ambil keputusan untuk kami bertobat. Kami ambil keputusan untuk kami memperbaiki hidup kami. Kami ambil keputusan untuk kami kembali dan mendekat sama Tuhan. Berikan kekuatan yang baru. Ya Roh Kudus, bicara terus dalam hati kami. Ya Roh Kudus, kami tidak mau keraskan hati kami. Ya Roh Kudus, kami mau buka hati kami. Jamah hati kami kembali. Kembalikan kami pada kasih yang mula-mula. Sehingga sungguh-sungguh kami mengalami anugerah dan kasih karunia Tuhan besar dalam hidup kami. Pakai kami juga Tuhan untuk semakin giat melayani. Giat untuk bersaksi, giat menyelamatkan jiwa-jiwa, giat untuk mengembangkan kelompok sel kami. Sungguh-sungguh makin hari kami makin berbuah lebat, jiwa-jiwa diselamatkan, bahkan kelompok sel kami berlipat kali ganda, kerajaan Allah diperluas, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kalau Anda diberkati dengan sharing hari ini, Anda juga bisa bagikan, sharekan kepada teman-teman dan keluarga saudara video ini sehingga mereka juga bisa dibangun, diingatkan, diteguhkan, dan dipulihkan oleh Tuhan. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.